Film dimulai dari kedatangan seorang anak yang akan dititipkan pada sebuah panti asuhan. Anak itu nampak heran dan bingung melihat kondisi di dalam panti, tidak seperti panti asuhan pada umumnya. Di situ para anak-anak seperti berada dalam penjara, bahkan mereka diperlakukan layaknya binatang. Di dalam ruangan, dia bertemu dengan seorang pria bernama Pelor. Pelor berkata, kalau dia akan menyelamatkannya dari tempat ini. Tak lama kemudian, pengawal dan suster masuk membawa Pelor. Pelor dibawa dalam sebuah ruangan operasi, di mana organ tubuhnya akan diambil dan dijual. Di sana datang seorang pembisnis kaya raya, bernama Bob Hartono. Pembisnis itu bermaksud untuk menjalin kerjasama. Pak Bob kemudian bertanya kepada calon rekan bisnisnya. Tiba-tiba Pak Bob mengeluarkan pistol, dan menembak pada calon rekan bisnis ilegalnya itu. Rupanya Pak Bob adalah sebuah samaran dari seorang pria yang bernama Topan. Dan suster yang satu ini bernama Alpa, dia adalah rekan satu tim dari Topan. Misi mereka adalah menyelamatkan anak-anak yang disekap di dalam tempat itu. Sedangkan pria ini bernama Jenggo, ia juga merupakan rekan satu tim. Mereka berempat menamakan diri sebagai The Big Four. Ini adalah suasana di dalam markas The Big Four. Sebuah berita mengabarkan bahwa para polisi sudah mengamankan panti asuhan yang sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai sindikat penjualan organ tubuh manusia ilegal. Dan polisi sedang berupaya mengungkap serta menangkap para pelaku yang membuat kekacauan di sana. Pak Petrus yang merupakan ketua kelompok, berkata pada mereka bahwa ia akan pensiun, dan akan merubah hidup bersama dengan anaknya. Perempuan ini bernama Dina, dia merupakan anak dari Pak Petrus. Pada hari ini, dia akan dilantik sebagai anggota kepolisian. Pak Petrus sedang bersiap untuk menghadiri acara pelantikan anaknya. Di luar rumah ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah pintu dibuka, ada seorang ibu yang mengatakan, ada orang hendak mengantar bunga ke rumah Pak Petrus. Sementara Dina masih menunggu kedatangan ayahnya. Ternyata tukang bunga itu mempunyai tujuan lain, di mana ia berencana untuk menghabisi Pak Petrus. Sore harinya Topan mendatangi rumah Pak Petrus. Dia curiga dengan keadaan rumah yang sangat kacau. Dan pada saat Dina pulang, dia menemukan seseorang bertopi berada di dalam rumahnya. 3 tahun sudah berlalu, Dina masih menyelidiki siapa pembunuh ayahnya selama ini. Dina menemukan sebuah kotak milik ayahnya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah foto ayahnya dan beberapa anak pada suatu tempat. Dina berusaha mencari tahu di mana lokasi foto itu diambil. Dia bertanya kepada atasannya bernama Pak Hasan, namun Pak Hasan tidak mengetahui tempat itu. Akhirnya Dina berinisiatif untuk mencari tahu sendiri keberadaan tempat tersebut. Cerita beralih pada seorang pria bernama Antonio. Ia sedang menghabisi musuhnya, bersama sang asisten bernama Alo, dan ia juga mendapat perintah untuk menghabisi The Big Four. Sampailah Dina pada sebuah pulau, yang bernama Bersih. Dia pergi menggunakan taksi, untuk menuju sebuah villa yang bernama Paradise. Maksud kedatangan Dina ke sini, adalah untuk menemukan bukti di balik foto-foto ayahnya. Di dalam villa itu, Dina disambut oleh Topan yang menjadi resepsionis. Dilihat dari dalam jendela, Topan mengira Dina datang bersama 2 rekannya. Namun rupanya, 2 orang itu datang untuk mencari Dina. Topan tidak memberitahu keberadaan Dina. Akan tetapi, kedua orang itu curiga dan meyakini bahwa Dina ada di situ. Akhirnya Topan dan kedua orang itu terlibat perkelahian. Dina menemukan sebuah foto ayahnya, dan memaksa Topan untuk menjelaskan semuanya. Akhirnya Topan mengatakan, bahwa Pak Petrus adalah ayah angkatnya. Dan sudah menjadi sosok ayah bagi The Big Four, karena telah merawat mereka dari kecil. Dina pun ingin mencari keberadaan anggota The Big Four yang lainnya.
Akhirnya Topan mengantarkan Dina di tempat kediaman Jenggo. Saat ini Jenggo telah beralih profesi, menjadi seorang tabib dan ahli dalam bidang pengobatan. Para pengikutnya pun tidak mengetahui, ramuan yang diberikan hanyalah sebuah tipu-tipu belaka. Dina mencoba ramuan dari Jenggo, yang rupanya berasal dari kulit kodok kering. Efek dari ramuan itu membuat muka Dina berubah menjadi aneh. Dan tidak lama kemudian datanglah Pelor. Tiba-tiba Dina mengamuk tak terkendali. Akhirnya mereka pun mengikat Dina di luar rumah. Saat ini pasukan Antonio telah tiba, dan akan mencari keberadaan The Big Four. Setelah melihat keluar jendela, Dina sudah hilang. Tiba-tiba datanglah tembakan brutal dari arah luar. Akhirnya Topan menemukan Dina di tengah hutan. Topan berusaha untuk menolong Dina, namun Dina masih tidak percaya dengan Topan. Topan mengatakan bahwa suatu saat akan menjelaskan semuanya. Sementara itu, Jenggo masih bertempur dengan Antonio dan pasukannya. Antonio menantang Jenggo untuk berduel. Jenggo akhirnya keluar untuk menerima tantangan Antonio. Dalam duel tersebut, Jenggo pun menerima beberapa pukulan dan tendangan dari Antonio. Dengan senyap Topan mulai menghabisi anak buah Antonio satu persatu. Dia menggunakan salah satu anak buah Antonio sebagai sandera. Bukannya tunduk, Antonio justru menghabisi anak buahnya yang dijadikan sandera tersebut. Rupanya Antonio adalah anak angkat pertama dari Pak Petrus. Ia merasa kecewa, dan akan balas dendam kepada Pak Petrus, setelah ia dibuang dan diasingkan. Antonio berencana untuk menghabisi Pak Petrus, dan anak-anak angkatnya yang lain. Akhirnya Topan dan Antonio terlibat pertarungan. Pelor dan Dina datang dengan menaiki odong-odong. Dina menembakkan bazooka ke arah Antonio dan pasukannya. Akhirnya Topan dan Jenggo berhasil kabur. Mereka pergi menggunakan odong-odong, namun Antonio mengejar dan menembaki dari belakang. Topan mengarahkan tembakan asap, mengarah tepat pada Antonio, yang membuat Antonio terjatuh. Nampak Jenggo sedang mengobati luka pada tubuh Topan. Dina juga membantu mengobati. Pada saat itu, Dina curiga dengan luka yang ada di lengan Topan. Ia pun teringat kembali dengan pria bertopi saat pembunuhan ayahnya. Dina mulai meyakini bahwa pria misterius itu adalah Topan. Dina meluapkan emosinya kepada Topan, setelah itu langsung pergi, dan akan melaporkannya kepada polisi. Pelor mengejar Dina, dan menjelaskan bahwa Topan bukanlah pembunuh ayahnya. Ia bisa membuktikan, setelah mereka bertemu dengan Alpa. Topan dan Jenggo pergi menemui kawan lama Pak Petrus, yang bernama Bunglon. Bunglon dikenal sebagai pria licik, dan ahli dalam persenjataan. Maksud kedatangan Topan dan Jenggo adalah untuk mencari informasi tentang Antonio. Rupanya Antonio adalah seorang penyalur senjata ilegal terbesar di Asia Tenggara. Bahkan ia mampu merekrut orang-orang menjadi anak buahnya. Tiba-tiba Topan teringat dengan perkataan Pak Petrus sebelum meninggal. Ia menyebutkan bahwa orang yang telah membunuhnya adalah Suranto. Setelah Bunglon membuka data, ternyata diketahui bahwa Suranto merupakan nama asli dari Antonio. Sebelum adanya The Big Four, Antonio terlebih dahulu menjadi anak didik Pak Petrus. Akhirnya Pelor dan Dina menemui Alpa, yang sekarang berprofesi sebagai penyanyi dangdut kampung. Namun mereka berdua, justru malah terlibat perdebatan. Tanpa disadari, pasukan Antonio telah tiba. Mereka terlibat baku tembak. Alo menembakkan bazooka ke arah Alpa dan Dina. Di tengah pertempuran, Topan dan Jenggo datang untuk membantu. Akhirnya mereka berhasil kabur, namun sayang Pelor tertangkap, dan disandera oleh Antonio. Antonio meminta Topan untuk menemuinya di Villa Paranais. Singkat cerita, hari pembalasan pun tiba, di mana mereka sudah bersiap untuk melakukan penyerangan terhadap Antonio dan anak buahnya. Mobil The Big Four nampak datang ke markas Antonio.
Mereka disambut dengan tembakan membabi buta. Melihat tidak ada perlawanan, mereka pun memeriksa. Dan setelah dibuka ternyata di dalamnya ada sebuah bom yang sudah aktif terpasang. Bom pun meledak, dan menghancurkan tempat itu. Mereka mulai maju untuk mencari Antonio, dan membebaskan Pelor. Sesampainya di atas, Dina harus berhadapan dengan Vincent, sementara Topan menghadapi Antonio, dan Alpha harus melawan Alo. Alo mengambil bazooka, dan bersiap menembak. Namun dengan sigap, Jenggo melemparkan senjata, sehingga membuat bazooka meledak dan menewaskan Alo. Di tempat lain, Topan masih terlibat pertarungan sengit melawan Antonio, sementara Dina terus berusaha mengalahkan Vincent. Antonio yang sudah terdesak, kemudian mengancam akan membunuh Pelor. Antonio merasa menang, karena dia sudah berhasil membunuh Pak Petrus. Pada saat lengah, Pelor langsung menyerang Antonio, yang disusul dengan lemparan pisau dari Topan, tepat mengenai dada Antonio. Antonio terjatuh dari jendela dan tewas. Dan akhirnya, The Big Four menyatakan perpisahan dengan Dina, mereka akan pergi mencari kehidupan yang lebih baik. Dan film pun selesai.